Shalom. Saat ini kita boleh kembali lagi dalam ibadah online. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kau masih mengadakan buat kami semua. Kami mau memuji dan muliakan nama-Mu, sebablah Engkau adalah Raja kami yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian. Raja mulia. Pujikan Dia, Dialah Allah pemenang kami. Kau Bapa yang kekal, berkuasa untuk selamanya. Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, biarlah kita sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, biarlah sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Kami ada Tuhan, kami ingin bersama-Mu dan menikmati kebaikan-Mu lewat firman-Mu. Haleluya Yesus, bersama-Mu Tuhan, Engkau ada bersamaku Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu lah teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Puji Dia, agungkan Dia, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus, ada kekuatan baru Tuhan. Inilah perkenanan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk menerima berkat-Mu lewat firman-Mu.
Ajar kami mengerti atas segala pesan-Mu lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita bisa bersekutu, bisa beribadah bersama lagi dalam media online ini. Tema hari ini adalah ketika Tuhan mengusik hidupmu. Kita akan sama-sama belajar dari sebuah peristiwa di Alkitab di mana ada sekumpulan orang dan Tuhan hadir, Tuhan mengusik hidup mereka. Kita akan lihat bagaimana reaksi pada umumnya ketika seseorang itu sudah nyaman dengan kehidupannya lalu tiba-tiba diusik. Dan kita akan juga lihat beberapa tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut. Kita baca suatu bagian dalam firman Tuhan, yaitu Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai 20. Tapi sebelum itu saya bacakan pasal 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka ini murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Pasal 4 ayat 35 ini menceritakan ketika Yesus melakukan pelayanannya dan hari sudah mulai petang, Yesus beserta para murid-muridnya hendak bertolak ke seberang. Tapi terjadi angin ribut, sedangkan Yesus sedang tidur di buritan kapal, tapi murid-muridnya panik ketakutan dan membangunkan Yesus. Kemudian Yesus menghardik angin ribut tersebut dan tenang. Lalu kita baca pasal kelima ayat pertama sampai 20. Ini perikopnya tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah ini saudara, ketika hari petang, mulai malam, Yesus beserta murid-muridnya bertolak ke seberang sampai di daerah Gerasa, dan didapati ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan di ayat ketiga, orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara baca di ayat yang keempat tadi, dia berkali-kali dibelenggu, dirantai, tapi dihancurkan. Sampai-sampai bahasa yang digunakan bahkan adalah tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Jadi bisa saudara bayangkan ya, di situ ada pemukiman, ada penduduk banyak, dan ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Dia dibelenggu, dirantai, tapi selalu patah, selalu bisa kuat mengalahkan, menghancurkan belenggu-belenggu tersebut. Bahkan sampai oleh masyarakat sekitar, dia, bahasa yang digunakan adalah jinak. Dia bukan lagi dianggap manusia, tapi sudah dianggap sebuah makhluk, hewan mungkin. Dan kegiatannya sehari-hari apa? Di ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi sehari-hari orang ini tidur, tinggal, hidup, dia berkeliaran di bukit-bukit dan di pekuburan, yang pada menurut masa itu, menurut adat Yahudi, sangat tidak masuk akal, sangat tidak manusiawi bagi orang manusia untuk tinggal di daerah pekuburan, karena itu tempat orang mati. Bahkan sampai sekarang pun kalau saudara dengar ada orang yang tinggal di kuburan, pasti kita mikirnya juga yang aneh-aneh kan, karena itu sudah sangat tidak umum, tidak wajar. Dan kegiatan sehari-harinya orang itu hanya berteriak-teriak, memukuli dengan batu, melukai dirinya sendiri, bahkan mungkin juga mengganggu masyarakat sekitar. Kalau dia tidak mau mengganggu, tentu orang-orang juga tidak akan berusaha untuk mengikat, merantai, membelenggu dia. Tapi karena orang ini mengganggu, mengusik masyarakat setempat tidak terima dan berusaha mengkontrol, mengatur-atur dia, namun tidak bisa. Sehingga apa yang dilakukan? Dia menyingkirkan orang ini, sehingga tidak tinggal bersama, tidak tinggal, bahkan mungkin tidak dekat tinggalnya.
Lalu di ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, yakni orang yang kerasukan tadi, mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudara lihat di ayat 6 tadi, dikatakan orang ini datang kepada Yesus dan apa? Orang ini sujud, menyembah Yesus. Jadi bahkan setan pun itu juga tunduk, mengakui. Di ayat 7 dikatakan Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi setan pun meskipun setan tidak patuh kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, dia tetap sujud, dia tetap menyembah, dia sadar posisinya. Kemudian di ayat 9 dikatakan, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Sampai di sini saudara, kita tahu motivasi dari roh jahat ini mau sujud menyembah Yesus. Supaya apa? Supaya tidak diusir. Yesus pun tidak hanya mengusik masyarakat, mengusik orang ini, tapi Yesus pertama-tama Yesus mengusik roh jahatnya terlebih dahulu. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa roh jahat ini bukan hanya berkuasa atas satu orang, tapi dia berkuasa di daerah itu. Sehingga dia bilang ke Yesus, jangan usir keluar dari daerah itu. Kemudian kita baca di ayat 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Pertama-tama kita perlu perhatikan saudara di ayat 12 tadi, bahkan setan pun untuk pindah ke babi itu tidak lepas dari izin Tuhan. Dia memohon ke Tuhan, kalau mau ngusir pindahan aku wes ke babi-babi itu. Jadi bahkan setan pun Tuhan masih berkuasa berdaulat atas setan tersebut. Dan kemudian setan itu keluar dari orang ini dan masuk ke dalam 2000 babi. Dan kawanan babi tersebut terjun ke jurang dan mati di dalamnya. Dan di ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Jadi saudara, penjaga-penjaga babi tersebut lapor, mereka cerita, bisa cerita ke bosnya, ke yang punya babi, ke tetangga-tetangganya, ke keluarganya. Bisa jadi pekerjaan mereka terancam. Karena mereka bisa dibilang nggak becus, kok bisa babinya mati, kok bisa babinya masuk ke danau. Bisa jadi keluarganya terusik, kalau dia dipecat nggak dapat makan, nggak bisa beli makan, dan sebagainya. Dan mereka lapor. Kemudian berbondong-bondong orang itu keluar rame mendapati Yesus. Mereka penasaran, apa sih kok rame-rame? Kok bisa babi 2000 mati semua? Dan di ayat berikutnya saudara, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Lalu apa reaksi mereka? Maka takutlah mereka.
Jadi saudara-saudara, apa reaksi mereka ketika mereka melihat satu orang yang sudah dianggap bukan manusia ini tiba-tiba sudah sembuh, sudah sehat, berpakaian, sudah jadi waras? Mereka takut. Ini bukan takut yang tunduk kepada Tuhan, tapi takut ketakutan. Dan pernah saudara ada seorang misionaris yang menceritakan tentang kisah ini ke kalangan peternak. Di antara peternak itu ada beberapa yang peternak babi juga. Dan kisah ini menimbulkan sedikit perdebatan saudara. Kenapa? Karena menurut para peternak babi itu bisa renang. Kalau babi ini masuk ke sungai, masuk ke danau, masuk ke air, dia bisa renang. Aman harusnya, nggak mungkin 2000 ini langsung mati. Dan kalaupun ini memang kuasa kegelapan, babi-babi itu mati, 2000 babi mati di danau yang sama, itu akan merusak danau tersebut, merusak airnya, merusak hewannya, merusak ikan-ikan. Jadi bisa jadi kematian 2000 babi ini menyebabkan, bisa jadi ada wabah penyakit baru, bisa jadi kehilangan sumber air bersih. Dan kata dari beberapa peternak tersebut, harusnya mereka bukan takut. Para peternak, para masyarakat, orang-orang peternak yang dicerita ini harusnya nggak takut, harusnya mereka itu marah. Marah kenapa? Babi 2000 itu mahal. Untuk membesarkan itu butuh uang banyak, butuh waktu banyak, makannya banyak. Dan tiba-tiba malam itu, petang itu, 2000 babi mati semua saudara. Bisa jadi perekonomian di komunitas tersebut, di tempat tersebut hancur. Kalau mereka mengandalkan murni banyak dari peternakan babi. Misal sebagian mereka ada yang kafir, dijual makanan babi, tiba-tiba stoknya nggak ada. Mungkin ada yang berbisnis menjual makanan pakan untuk babi, nggak ada babinya, habis semua. Dia jualan ke siapa? Bisa jadi ketika Yesus menyembuhkan satu orang ini, bisa jadi seluruh warga di sekitar itu terusik semua. Dan kita baca di ayat 16-nya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Perhatikan ayat 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara lihat, ketika Yesus menyembuhkan satu orang, satu jiwa diselamatkan. Kalau kita baca harusnya ada sukacita yang penuh. Malaikat di surga bersorak-sorai. Semua turut bersukacita, menikmati, mensyukuri ada satu orang bertobat. Tapi saudara lihat di sini, mereka takut. Mereka nggak ngurus, mereka cuek dengan satu orang yang bertobat, satu orang yang disembuhkan Yesus. Mereka lebih mikirin apa? 2000 babi mati. Dan mereka mendesak Yesus. Kalau sebelum-sebelumnya orang-orang mendesak Yesus supaya tinggal, supaya melakukan mujizat, supaya menyembuhkan orang, supaya mengajar. Mereka ngapain? Mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu. Mereka mengusir. Mereka nggak mau hidupnya diobrak-abrik sama Tuhan. Mereka nggak mau ada satu orang ini bertobat, diselamatkan, waras. Dia nggak mau. Hal ini terkesan sombong, konyol. Tapi saya sendiri juga pernah melakukan, saudara. Waktu saya sekolah, SMP, SMA, ada satu anak ini nuwakal, mesoan, bueti, mokong, lawan guru, kurang ajar. Dan saya sempat gak suka sama orang ini ya. Tapi saudara, ketika saya masuk kuliah, ternyata orang ini bertobat. Dia bahkan jadi pelayan aktif melayani Tuhan, menginjili orang. Harusnya respon saya apa saudara? Ketika lihat ada orang yang nakal, betik, tiba-tiba bertobat,
ditangkap Tuhan, dia menjadi alatnya Tuhan. Harusnya kan saya seneng ya, sukacita. Tapi respon saya apa saudara? Saya malah jengkel. Saya nggak terima, kok orang ini sing tobat. Orang ini lo mending mati, mending masuk neraka. Ngapain orang ini tobat? Ngomong jahatnya ya saudara. Secara nggak langsung saya ngapain? Saya sudah sombong. Saya merasa saya lebih suci. Padahal ya saya sendiri waktu SMA ya nggak suci-suci amat. Ya saya mesoan, ya nakal, ya betik. Padahal ya podo ae. Tapi itu loh, ketika saya melihat dengan kacamata diri sendiri, dengan ego, mikirinnya diri sendiri, maka yang lain tuh lebih rendah. Saya tidak melihat dengan cara Yesus melihat. Tapi Yesus beda. Yesus melihat orang ini, satu orang ini, dia berhak untuk diselamatkan, dia berhak untuk sembuh. Dan kalau saudara baca kisah ini, Yesus cuma datang untuk melepas roh tersebut, mengusir roh jahat tersebut, dan Yesus kembali lagi. Dari kacamata Yesus, dari cara pandang kerajaan sorga, 2000 babi ini gak ada apa-apanya dibanding satu orang diselamatkan. Beda dengan kacamata dunia, bodoh amat satu orang gila, satu orang kerasukan itu sembuh. Yang masalah ini babiku 2000. Yang masalah ini perekonomianku, karirku, rumah tanggaku, kerjaanku. Yang masalah yang penting itu aku, bukan Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan. Jika ada saudara yang mirip-mirip melakukan kayak gitu ya, mari saudara kita bertobat. Kita mulai belajar untuk melihat dunia dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dunia, bukan diri kita yang melihat dunia sendiri. Kita kembali lagi ke ayat tadi. Kita baca di ayat 18. Di 17-nya tadi, Yesus diusir. Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ya saudara, orang yang waras ini, yang barusan waras, kemungkinan besar dia juga diusir. Karena orang-orang di komunitasnya dia, di tempat tinggalnya dia semua merasa terganggu, dirugikan karena satu orang ini sembuh. Dia dikucilkan, tetap diusir, meskipun dia sudah sembuh tetap diusir. Dia datang ke Tuhan. Tuhan, izinkan aku mengikut Engkau. Ini merujuk kepada Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya, mari ikutlah aku. Dia juga mau mendampingi Yesus, memberitakan Injil. Ketika tempat-tempat sekitarnya mengusir ya, dia ikut Yesus. Tapi apa respon Yesus? Apakah Yesus senang dengan orang ini ikut keliling-keliling dan sebagainya? Kita baca di ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani kamu. Ya saudara, Yesus menolak orang ini, dan ada sesuatu yang menarik. Yesus bilang, pulanglah ke rumahmu. Jadi ada kemungkinan orang ini masih punya ayah atau ibu atau saudaranya di kampung tersebut. Mungkin ketika orang-orang banyak berbondong-bondong datang melihat, mungkin ada keluarganya yang terharu anaknya jadi sembuh, saudaranya sembuh. Tapi tetap bisa jadi mereka juga yang peternak babi, bisa jadi mereka yang usaha seputaran babi. Dan Yesus tahu, dan Yesus nggak mau orang ini ikut dia. Beda ketika Yesus memanggil murid-muridnya, memang Yesus memuridkan orang tersebut, membina murid-muridnya, mengajar, mendidik. Tapi orang ini nggak perlu. Orang ini udah mateng,
dia sudah punya pengalaman, dia sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia sudah tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Jadi Yesus mengutus orang ini, orang yang tadinya merupakan orang asing, dikucilkan, kemudian Yesus sembuhkan dia. Dan kemudian Yesus utus dia kembali lagi ke kampungnya. Kembali lagi ke rumahnya, ke keluarganya. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang apa yang sudah Tuhan perbuat. Bukan cuman ya udah kamu pulang aja, nggak usah ikut, bukan. Tuhan menyuruh dia tinggal di kampungnya, kembali ke rumahnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidupnya. Dan di ayat 20 dikatakan orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi orang ini nurut sama Tuhan, orang ini pergi bukan cuma di kampungnya. Nah, Dekapolis sendiri itu berarti 10 kota. Banyak yang bilang ini deretannya Galilea, Yudea, dan sebagainya. Jadi itu di situ ada banyak kampung, banyak kota. Dan orang ini bukan cuma memberitakan di kampungnya sendiri, di rumahnya sendiri. Tapi dia sudah berkeliling ke daerah Dekapolis. Dan orang-orang menjadi heran. Apa yang diceritakan, apa yang sudah Yesus perbuat atas diri orang ini. Dia sudah berjumpa sendiri dengan Allah. Dia disembuhkan, dilawat Tuhan. Dia sudah diutus. Orang ini menjadi perwakilan Tuhan bagi masyarakat di tempat itu. Nah, saudara, kalau saudara baca pasal-pasal berikutnya, di pasal 7, di pasal 8, disebutkan apa? Dekapolis. Di pasal 7, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap di Dekapolis. Dan masih di tempat itu, pasal berikutnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan banyak orang berbondong-bondong mendekati Yesus, mendengar pengajarannya, disembuhkan, dilawat. Salah satunya, ya karena orang tadi diutus untuk memberitakan Yesus di Dekapolis. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa nama orang yang pernah kerasukan setan tersebut. Tapi kita tahu dari pekerjaannya bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ketika hidupnya diusik oleh Tuhan, dia yang sehari-hari dirasuki setan, diusik oleh Tuhan, disembuhkan. Dia menjadi alatnya. Bahkan orang-orang yang mengusir Yesus di awal pun, ketika mendengar kesaksian dari orang ini, dari orang yang sembuh dari kerasukannya, mereka terkagum, mereka heran. Bahkan orang-orang dari Dekapolis akhirnya berbondong-bondong juga mengikuti Yesus. Kita baca, saudara, di Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang ini, mungkin perlu saya luruskan sedikit ya tentang di sini Yesus adalah Tuhan. Tapi masih di ayat yang sama, Allah membangkitkan dia, membangkitkan Yesus. Berarti Tuhannya Kristen 2 dong. Oh, apa 3 ya? Nah, saya perlu luruskan bahwa dalam kekristenan Allah itu Tritunggal. Saya nggak akan bahas dalam-dalam di sini, itu bisa makan waktu yang sangat lama. Tapi kita lihat di sini bahwa Bapa membangkitkan Yesus. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Jadi Kristen itu percaya satu Allah dalam 3 pribadi. Bukan percaya 3 Allah ya. Atau 2, ini ada Allah sama Bapa sama Putra, Roh Kudus itu kuasa, bukan ya. Kekristenan percaya satu Allah
dalam hakikat yang diwujudkan dalam 3 pribadi. Jadi kalau saudara ketemu orang ditanya, Allahnya Kristen Allahmu 3 ya? Saudara harus bisa tegas menjawab, tidak. Allah orang Kristen Allahku 1. Tapi dalam keesaannya diwujudkan dalam 3 pribadi. Bisa dibedakan, tapi tidak pernah bisa dipisahkan. Dan kita baca di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi saudara lihat, kembali ke Roma tadi, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut dan percaya dalam hati. Itu adalah karya Roh Kudus. Itu kasih karunia yang Allah berikan cuma-cuma bagi kita. Jadi Roh Kudus berperan untuk kita menerima Kristus, mengarahkan kepada Kristus, bersaksi tentang Kristus. Dan itu diwujudkan dengan kita menyatakan Kristus lewat perkataan kita. Kita bersaksi dengan mulut bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Tapi juga percaya dalam hati bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi saudara lihat bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja bersama dalam keselamatan kita. Kalau saudara bisa terima Kristus dalam hatimu, itu tandanya Anda sudah dibaptis Roh Kudus. Kalau belum dibaptis Roh Kudus, pasti saudara tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai Allah yang bangkit. Itu adalah campur tangan Tuhan. Tuhan mengusik hidup saudara dengan Roh Kudus. Jadi saudara, kita yang dibaptis oleh Roh Kudus, kita yang merupakan umat kepunyaan Allah, kita yang adalah gereja, bukan gedung tapi kita. Gereja itu berarti kita ditarik dari kegelapan menuju terang. Tapi tidak berhenti di situ, kita diutus kembali sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Sama seperti orang yang tadinya kerasukan roh jahat di Gerasa. Ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia diutus kembali. Sama dengan kita, ketika kita percaya kepada Kristus, kita juga dipanggil keluar dari kegelapan, tapi kita diutus kembali sebagai terang. Jadi terang di mana? Di dunia, bukan cuma di gereja, saudara. Jadi terang di keluargamu, di rumah tanggamu, di sekolah, di tempat kerjamu. Jadi terang dimanapun engkau diutus. Lalu bagaimana caranya menunjukkan terang tersebut? Ada 2D, saudara. Deklarasi dan demonstrasi. Ini diambil dari Roma yang tadi. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu deklarasi. Tapi juga ada demonstrasi. Ketika kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus telah bangkit, Yesus adalah Tuhan, maka kita juga dipenuhi Roh Kudus. Kita berbuah roh, ada karakter yang berubah. Mulai dari sikap, tutur kata, semua perlahan-lahan ditransformasikan. Diubahkan jadi lebih baik. Itu demonstrasi, kita melayani sesama, kita menjadi rendah hati, kita mau saling berbagi. Itu demonstrasi. Tapi jangan lupa deklarasi. Percuma kita cuma baik-baik ke orang tapi kita tidak mengkabarkan Yesus kepada mereka, maka itu bukanlah Injil. Di Yesaya dikatakan perbuatan baikku seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi fokus kita bukan hanya di demonstrasinya, tapi juga deklarasi. Masa kita nggak berani ngomong Yesus di depan orang lain? Ngomong Yesus di tetangga kita? Terus ngapain kita selamat? Bukankah orang yang kerasukan tadi juga dia diutus kembali? Untuk apa? Menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi hidupnya. Menceritakan Yesus yang merupakan Allah.
membukakan jalan sebelum Yesus akhirnya datang ke Dekapolis juga. Bukankah itu sama juga dengan kita? Kita adalah perwakilan-perwakilan Allah di dunia. Tugas kita mengkabarkan Injil, mengkabarkan Kristus yang sejati. Jadi saudara, ketika hidup saudara dan saya, hidup kita ini diusik oleh Tuhan, kita harus sadar, siapa fokus hidup kita? Apakah kenyamananku? Apakah milikku? Apakah aku? Ataukah fokusku untuk Tuhan? Karena kalau fokusku memang untuk Tuhan, maka aku pasti akan mengkabarkan Injil. Aku mendeklarasikan dan mendemonstrasikan, mengatakan dengan mulut dan menunjukkan dalam perbuatanku melalui hati yang percaya kepada Tuhan. Kita kabarkan Yesus yang penuh kasih, yang rela menebus, yang rela turun ke dunia, mati dan bangkit. Yesus yang adalah Allah. Kita juga menceritakan karya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita, melalui demonstrasi dan deklarasi Injil. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jika dalam kesempatan ini kami bisa bersama-sama belajar, bersama-sama diingatkan kembali Tuhan akan karya penebusan-Mu. Ketika Engkau mengusik hidup kami diingatkan kembali siapakah fokus dalam hidup kami, siapakah pusat dalam hidup kami, apakah itu kenyamanan kami, apakah itu diri kami pribadi, ataukah itu adalah Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika selama ini kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kami egois, kami tidak mengkabarkan Injil-Mu, kami membuang-buang keselamatan yang sudah Engkau beri, kami menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang merupakan anugerah dari Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengingat, untuk kami bisa merasakan kembali kasih-Mu, merasakan kembali karya-Mu dalam hidup kami. Kau juga menguatkan kami supaya kami bisa memberitakan Injil, supaya kami bisa mendeklarasikan dan juga mendemonstrasikan Injil yang sudah Engkau berikan tersebut Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap hidup, tetap berkarya dalam hidup kami masing-masing. Kami juga memohon Tuhan kiranya Engkau memberkati kami dalam kesehatan, dalam kasih, dalam damai sejahtera yang berlimpah, supaya kami bisa menjalani hidup kami, bisa mengasihi sesama kami, bisa mendeklarasikan Injil-Mu juga Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami selalu senantiasa sampai akhirnya Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita pujikan satu pujian yang menguatkan kita. Terima kasih Tuhan atas segala besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada dan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada dan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan memberkati kita semua.